Takutlah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan berbuatlah kebaikan sesudah berbuatlah kebaikan sesudah berbuat dosa. Maka kebaikan itu akan menghapus, dan bergaulah dengan orang-orang yang akhlaknya baik. Ingat ya, yang pertama Rasulullah SAW ini wasiat, takutlah kamu kepada Allah dimanapun anda berada. Ittaqillah haitsu ma kunta. Dan berbuatlah kebaikan ketika kamu berbuat dosa, sesudah berbuat dosa. Ini menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ada hadis riwayat Imam Hakim Sahih Muslim sama dia. Itu beliau ada hadis begini. Tiada daging tanpa tulang. Tiada manusia yang sempurna. Makanya Rasulullah mengingatkan berbuatlah kebaikan sesudah engkau berbuat dosa. Tapi jangan bikin berbuat dosa juga nanti kebaikan. Pas berdosa mati repot sampai. Jangan macam-macam, jangan coba-coba. Orang-orang soleh itu kata guru saya, di dalam hatinya tidak ingin berbuat kejelekan. Gak ada orang soleh ingin berbuat jelek itu. Kalau ingin bukan orang soleh itu namanya. Kalau orang soleh nggak ingin. Tetapi dijatuhkan oleh Allah. Ibarat kereta itu melincet. Tapi cepat naik lagi. Makanya ketika orang-orang soleh itu berbuat dosa, tentunya tidak sengaja, lalu dia cepat-cepat istighfar dan berbuat dengan lalu berbuat kebaikan, bisa istighfar, bisa sholat sunnah, bisa sedekah. Intinya mengimbangi perbuatan jelek tadi, salah tadi kepada Allah dengan istighfar, dengan perbuatan yang baik. Nanti ditimbang, karena ada timbangannya nanti di akhirat. Maka kebaikan itu akan menghapusnya, dan bergaulilah dengan orang-orang yang baik. Maka dosa yang kita perbuat tadi akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir selanjutnya, dan bergaulilah dengan orang-orang yang akhlaknya baik. Di dalam hadis yang lain, kalau orang bergaul dengan orang yang jual minyak wangi, kita keserempet pasti ikut wangi. Tetapi kalau kita bergaul dengan orang yang beletotan dengan kotoran atau tukang pandai besi, otomatis kita paling tidak kita kena asapnya, baunya gak enak. Setelah para jemaah yang saya muliakan, selanjutnya hadis Rasulullah SAW bersabda, takutlah kepada Allah, jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Nah ini kadang-kadang kita itu perbuatan terkecil, perbuatan kecil itu kalau Allah menerimanya tidak bisa disebut kecil. Bahkan dalam kitab Hikam disebutkan bahwa perbuatan kecil itu kalau yang menjalankan orang-orang soleh, orang-orang zuhud, orang-orang cinta kepada Allah, maka nilainya besar. Tetapi perbuatan yang baik walaupun itu banyak, tetapi yang menjalankan bukan orang-orang zuhud, orang cinta dunia, ya, maka nilainya harus rendah. Karena apa? Orang yang zuhud itu tidak ada kecintaan kecuali kepada Allah. Perbuatannya ikhlas. Orang yang nggak zuhud, orang yang cinta dunia, dia bersedekah tapi pamer, masuk YouTube. Itu pekerjaannya artis, tapi tidak semua. Kalau makanya saya itu alhamdulillah, kadang-kadang saya mikir, alhamdulillah saya nggak terkenal repot saya itu. Apa-apa salah, apa-apa dia. Saya kadang-kadang mikir, memang saya berdoa berapa tahun yang lalu, ya Allah, saya nggak ingin terkenal, saya ingin kaya. Orang kaya juga stres juga itu. Kalau begitu ekonomi turun stres, takut miskin. Padahal miskin itu hanya Allah. Miskin itu memang miliknya manusia. Kaya itu miliknya Gusti Allah. Walaupun menuangkan air dari timbamu dalam pada orang yang minta air, dan berjumpa saudaramu sedangkan wajahmu senang kepadanya. Berbuat kebaikan itu walaupun remeh, walaupun ngasih minum satu gelas, gak gampangnya seperti itu. Atau kalau ketemu dengan saudaranya tersenyum, assalamualaikum. Ya, bersalaman kita tersenyum. Ketemu saudaranya, apalagi ibu-ibu kadang-kadang lagi capek masak, apa udah baru tidur, baru istrinya suaminya bangunin enggak, wah udah maunya marah dulu. Ini para jamaah saya muliakan, walaupun kalau ketemu dengan siapapun, walaupun orang enggak suka sama kita, senyumlah. Saya udah praktek bertahun-tahun. Kalau ada orang benci sama saya, walau tak kejar, tak cari. Warung itu sholat Jumat di sana, saya datang ke sana, agak jauh saya datang.
Begitu orang sholat Jumatnya di masjid, saya datang duluan. Orangnya masuk masjid, assalamualaikum, pripun kabarin, salaman. Orang nggak salaman gimana? Di banyak orang mau nyalami nggak berani dia. Tak cari sama sampai saya nggak sakit kecewa. Kalau ibu kan nggak, di pasar ketemu orang suka begitu, langsung mobilnya diputar. Kadang-kadang nabrak tekek, saya tahu. Jangan datangi. Kalau orang benci sama antum itu jangan mantum malah lari, itu keliru. Itu perbuatannya iblis. Enggak, kalau saya tak datangi. Saya pernah itu ada masalah sama orang masalah tanah. Ada 10 tahun, 5 tahun. Akhirnya di kampung dibagi, diratain itu sudah saya terima. Orang yang masih dongkol sama saya, tak rangkul tuh 5 hari selesai. Selesai tanda tangan semua tak rangkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf saya jujur. Dan pokoknya 1-2 orang sering kali saya. Pokoknya orang benci sama saya, kalau orang nggak mampu tak cari duit aksi uang, tak kasih uang. Kayak sarung, tak kasih baju. Sampai orang itu senang. Karena apa? Kasihan saya. Iya, pernah saya masalah tanah di kampung sana. Baik, saya pikir saya istighoroh, saya tanya di Mekah, ya Allah bagi tanah ini saya beli itu nggak salah, tunjuknya nggak salah, istighoroh nggak salah. Ya cuma yang salah pejabatnya. Akhirnya dibagi, saya ngalah aja udah. Masih dongkol sama saya, tak rangkul dari belakang. Delala Ramadan 2 tahun yang lalu orangnya umroh. Umroh orangnya saya bilang, puasa datang sama istri bawa makanan macam seneng kaget orangnya. Wih ini Gus Nur datang ini. Saya bilang Pak, banyak orang jenengan kalau nanti umroh, kalau usianya 60-an mungkin. Kalau jenengan umroh nanti, pertama begitu sampai di Mekah sampai cium Hajar Aswad, bilang, ya Allah saya disuruh Gus Nur nyium Hajar Aswad. Orang pada stres lihat saya, ini Gus Nur gendeng gitu. Nah setelah umroh, Ramadan pas Jumatan ketemu sama saya, dirangkul saya ditangisi, ya Allah minta maaf Gus, sampai nyium kaki saya nggak boleh, jangan Pak ini nggak boleh, saya sampai saudara saya yang minta orang nangis tak gitu kan di masjid. Akhirnya dia cerita, saya begitu di Mekah kan Gus, begitu saya nih Pak Sarmat, saya ingat pesan jenengan, saya bilang ya Allah saya disuruh Gus suruh nyium Hajar Aswad 2 menit saya nyium Hajar Aswad, saya bilang saya Pak 1 jam setengah itu loro kabeh. Jadi sekarang itu orang kampung sana, kampung saya macam-macam Gus Nur, padahal saya biasa aja. Ini cerita kisah nyata. Jadi begitu, kalau antum ada orang gak suka, jangan lari. Dia baiki. Apalagi kalau istri lagi marah, wah, jangan ikut marah sekali, gak ketemu. Kalau istri saya marah, saya itu ngapunten istri, saya mboten wani karo dika. Saya tidak berani sama panjenengan. Dulu itu hormat. Ya enak udah. Jangan marah-marah ketemu. Itu Rasulullah SAW. Bagaimana antum bisa ini barokahnya sholawat pada Rasulullah SAW berahlak. Akhlak itu orangnya ngalah, sabar. Orang ngalah itu bukan berarti kalah kata umi saya. Orang ngalah itu orang yang sabar. Sabar itu innallaha ma'as-sabirin. Sabar itu beserta Allah. Maksudnya beserta Allah akan mendapat rahmatnya Allah, karunia Allah, ridhonya Allah SWT. Gajan. Dan kalau orang banyak sholawat kok kasih kaku, masih sombong, kadang-kadang yang ketemu. Berarti sholawatnya cuma oleh pahala. Salawatnya tidak menyerap ke dalam tubuhnya. Ini masalahnya. Sholawat itu menenangkan jiwa, melunakkan hati. Janganlah engkau mengulurkan sarung, karena mengulurkan sarung itu termasuk kesombongan dan Allah tidak menyukainya. Nah, ini kalau awak sarung jangan panjang-panjang, dinaikkan aja kalau terutama kalau sholat. Karena apa? Itu bagian daripada sombong. Tetapi Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, kalau saya misalnya sarung saya atau baju saya itu nyampe di mata kaki saya nggak sombong, nggak apa-apa. Hadis ini kan nggak dibaca sama orang-orang. Wah sarungnya di bawah mata rakal, padahal hadisnya panjang. Jika ada orang memakimu dan menjelekkanmu dengan suatu sifat yang tidak ada padamu, maka janganlah menjelekannya dengan satu sifat yang ada padanya. Orang ini hadis Rasulullah. Wamu itu kita dimaki-maki, padahal kita nggak seperti itu. Jangan dipalak. Oh sebenarnya, ya jangan, itu nggak boleh. Itu bukan ajarannya Rasulullah SAW, bukan ajarannya Allah SWT. Mana tadi? Hilang. Dan biarlah dia menanggung akibatnya yang buruk dan pahalanya bagimu. Dan jangan memaki seorang pun. Gak boleh memaki seorang pun. Dia itu diuji apa? Sabar. Makanya kalau ingin berakhlak seperti Rasulullah SAW, sabar, banyak sholawat. Sholawat itu memang
diperintah oleh Allah dan bahkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan contoh langsung. Ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ini karena mengandung rahasia yang sangat besar supaya kita bisa niru akhlaknya Rasulullah SAW, yang mana seluruh akhlaknya Rasulullah SAW itu adalah dituntun, dibimbing atas kehendak Allah Subhanahu wa taala supaya manusia itu bisa memenuhi haknya Allah. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan takutlah kalian kepada Allah dari dan berbuat adil di antara anak-anakmu. Ini kadang-kadang ibu-ibu kalau anak yang paling kecil wah disayang banget, yang besar-besar udah jenuh mungkin. Enggak boleh. Anak-anak kita tetap sama. Salah. Benar. Harus berbuat adil. Sering saya ingatkan kepada ibu-ibu dan sering saya analisa di masyarakat. Anak yang paling dimanja 99% paling sengsara nanti. Kenapa? Dunia ini dibagi dua oleh Allah. Siang dan malam, gelap dan terang, susah dan senang. Kalau anak kecil sejak kecil dimanja terus pasti dia akan susah nanti. Manja, ngalem, wah, males nyari kerja, gak mau, hidupnya sengsara. Coba aja gak percaya. Makanya jangan semuanya dibikin sama. Semuanya dibikin. Salah dicewet gak apa-apa. Tapi jangan memukul bagian dada, bagian kepala ini gak boleh. Yang boleh tangan, kaki ini gak apa-apa. Punggung itu gak boleh, gak apa-apa. Tapi kalau perut gak boleh, karena ada punggung sebelah lempeng kanan kiri gak boleh, karena ada dada gak boleh. Yang boleh itu punggung bagian atas, kaki. Kalau salah diingetin dicewet gak apa-apa. Sekarang tapi ibu-ibu sekarang lebih ringan. Makanya anaknya sekarang banyak yang gak beres. Kecil nangis kayak HP, nangis kayak HP. Mau enaknya sendiri. Yang namanya hidup dunia itu puasa semuanya tirakat. Kamu pengen enak gampang mati untuk surga udah enak. Lainnya gak ada enak. Enak itu apabila kita selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Lainnya enggak enak. Takutlah kalian kepada firasat orang mukmin karena sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Orang mukmin itu firasatnya kenapa benar? Karena dia tidak berbicara kecuali yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali karena hatinya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin enggak mau bicara, banyak diamnya. Kecuali berbicara yang baik, kecuali memberikan nasihat yang baik. Ramadan kemarin saya mau membalas SMS saja malas. Saya apa? Saking sayangnya dengan waktu yang barokah. Takut kehilangan beberapa detik. Kalau oleh jalan enggak SMS melulu. Mana orangnya? Singitan itu. Takutlah kepada doa orang teraniaya karena sungguhnya tiada hijab penghalang di antara doanya Allah. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau dianiaya itu doanya diistajabah karo Gusti Allah. Hati-hati. Menganiaya ada dua kata ulama. Menganiaya dengan sikap, dipukul, ada menganiaya dengan ucapan yang kasar sehingga orang nggak bisa tidur, stres macam-macam. Enggak boleh. Karena itulah para jamaah yang saya muliakan, hati-hati. Jangan sampai kita menganiaya yaitu orang lain. Baik dengan sikap, perbuatan atau dengan ucapan yang tidak baik. Sebab itu akan menjadi bebannya. Hadirin yang saya muliakan, selanjutnya saya menata ilah dalam maqalanya, kamu terhadap sifat penyantun Allah sewaktu menjalankan taat kepadanya lebih berhajat daripada perbuatan hajatmu kepada sifat penyantunnya sewaktu kamu menjalankan kemaksiat. Jadi gini para jemaah, kalau orang itu berbuat maksiat, ya itu kan orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang alita, orang-orang yang kita ini gampang ingat, ya astagfirullahaladzim, takut, istighfar. Ya, itu sudah umum. Kalau orang nggak sholat, orang nggak ibadah, dia maksiat dan baik sama, nggak ada artinya. Dan orang-orang ibadah biasanya takut. Tetapi kadang-kadang kita yang diuji oleh Allah, ketika berbuat kebaikan, kata ulama ini mestinya lebih mengharapkan pertolongan Allah. Karena apa? Karena semua amal perbuatan yang baik itu kalau nggak enak gak diterima. Makanya ada doanya wali, ya Allah terimalah doa kami, terimalah amal ibadah kami. Itu ada doanya. Kalau makanya dikatakan kalau orang berbuat kebaikan, kadang-kadang kita ini tidak begitu berharap rahmatnya Allah. Karena apa? Merasa berbuat baik banyak. Ini orang bodoh namanya.
Tapi orang biasanya kalau berbuat dosa, istighfarnya gampang. Mestinya kita ketika berbuat baik selalu berharap ampunan, berharap amal itu diterima oleh Allah SWT. Ketika berbuat dosa, kita cepat-cepat istighfar. Jadi podo. Nah, penyakitnya hati itu enggak gitu. Kalau berbuat baik, kadang-kadang sombong, riya, merasa baik. Makanya sering saya ketemu, kalau mantan maling, mantan perampok di rumah itu, tobatnya gampang. Begitu jadi baik. Tetapi ketika banyak orang ahli ibadah, pondoknya lama, panggil ustadz, sudah sombong. Padahal Allah itu enggak suka dengan orang sombong. Apapun, mau orang kaya, mau orang alim, mau orang pinter, apapun kalau sombong, Allah enggak mau, ingat itu. Makanya ketika kita berbuat kebaikan, tambah doa. Ya Allah, terimalah amal ibadah. Itu menunjukkan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.